Baik, berikutnya ini ada rumus untuk menentukan persamaan bidang yang melalui 3 titik, yaitu dengan menggunakan cara determinan matriks ordo 4x4. Kalau tadi itu merupakan rumus persamaan bidang kalau diketahui bilangan arahnya, dan kalau bidangnya diketahui melalui sebuah titik. Nah, sekarang bagaimana kalau bidang itu melalui 3 titik? Katakanlah titiknya X1, Y1, Y1, kemudian X2, Y2, Y2, dan X3, Y3, Y3. Sehingga persamaan bidangnya dapat ditentukan dengan bantuan metode determinan ini. Jadi determinannya nanti sama dengan 0. Jadi X1, Y1, Y1 langsung di substitusi, X2, Y2, Y2 substitusi, X3, Y3, Y3 substitusi. Boleh nggak misalnya itu kan X1, Y1, Y1 pada baris kedua, X2, Y2, Y2 pada baris ketiga, X3, Y3, Y3 pada baris keempat. Boleh nggak dibolak-balik? Boleh. Misalnya baris kedua ini yang X2, Y2, Y2 boleh. Misalnya yang di sini yang X3, Y3, Y3 boleh. Yang di sini X1, Y1, Y1 juga boleh. Sama saja. Nah, kemudian ini saya ambil dari handout halaman 15, di mana di sini ada rumusnya dan di sini ada aplikasi untuk pertanyaannya. Nah, jadi misalnya pertanyaannya itu apakah keempat titik berikut ini terletak pada satu bidang? Nah, ada titik P 000, Q-nya 100, R-nya 322, dan S-nya 044. Nah, bagaimana cara memecahkan masalah ini? Jadi yang pertama, ambil sembarang 3 titik, boleh PQR, boleh PQS, boleh PRS, boleh QRS, sama saja boleh. Yang penting 3 titik. Gitu. Kemudian aplikasikan rumus yang ini. Misalnya 3 titik yang saya ambil yaitu katakanlah PQR dan yang S-nya disimpan. Berarti PQR kita substitusi dulu ke sana. XZZ1 itu ya 1 1 1. Nah, ini sama dengan 0. Terus kemudian X1 Y1 Y1-nya sebagai 000 atau P. Kemudian Q-nya 100 sebagai X2 Y2 Z2 100, dan R-nya 322 322. Nah, setelah kita substitusikan sampai sini, kemudian kamu perlu mengingat-ingat bagaimana cara menentukan determinan matrik ordo 4x4 sehingga nantinya akan diperoleh persamaan bidang. Katakanlah persamaan bidang P. Nanti persamaan bidangnya pasti dalam bentuk AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Gitu. Nah, ini tadi kan persamaan bidang yang melalui 3 titik yaitu PQR. Mohon maaf. 3 titik yaitu PQR. Kemudian kamu masih menyimpan 1 titik yaitu S044. Nah, untuk menjawab pertanyaan apakah 3 titik berikut ini terletak pada satu bidang, maka substitusilah titik yang keempat ini yang kamu simpan tadi ke persamaan bidang yang kamu peroleh dari cara ini tadi. Kalau titik yang keempat itu, katakanlah S044 memenuhi persamaan bidang ini, berarti keempat titik tersebut terletak pada satu bidang. Kalau S044 sebagai titik yang keempat itu tidak memenuhi persamaan ini, artinya mungkin setelah disubstitusikan 044 ke XZZ-nya dan hasilnya tidak sama dengan 0 atau tidak memenuhi, berarti keempat titik tersebut tidak terletak pada satu bidang. Nah, sekarang tugasmu, kita kembali lagi ke handout untuk menyelidiki handout halaman berapa ini tadi ya? Halaman 15, jadi nomor 4A dan B. Kamu diminta menyelidiki apakah keempat titik berikut ini terletak pada satu bidang. Sekali lagi caranya, kamu menentukan persamaan bidang yang melalui 3 titik, katakanlah PQR gitu ya, S-nya disimpan dulu. Dari persamaan bidang yang kamu peroleh,
dari 3 titik PQR itu tadi dengan cara determinannya tadi sama dengan 0, diperoleh persamaan bidang V. S-nya sebagai titik keempat yang kamu simpan, kamu substitusi ke persamaan bidang V itu tadi. Kalau 044 kemudian kamu substitusikan ke XYZ atau menggantikan XYZ dan hasilnya memenuhi, berarti sama dengan 0. Kalau memenuhi berarti PQRS terletak satu bidang. Kalau S 044 kamu substitusi ke XYZ, hasilnya tidak memenuhi persamaan bidang itu, atau dengan kata lain 044 disubstitusi XYZ dan hasilnya dari persamaan itu tidak sama dengan 0, berarti tidak memenuhi. Berarti artinya keempat titik tersebut tidak terletak pada satu bidang. Nah, sekarang ini menjadi bagian dari tugasmu untuk menentukan atau menyelidiki apakah keempat titik berikut ini terletak pada satu bidang, baik itu untuk poin 4A maupun untuk poin 4.